sudah diberikan oleh dosen penghapus saya, yaitu Bu Eka Putri, MPD. Berikut adalah video penjawaban soal. Berikut adalah soalnya. Yang pertama ada jelaskan apa yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Yang kedua ada jelaskan mengapa pendidikan diikatkan sebagai investasi jangka panjang SDM. Yang ketiga ada gambaran pendapatan Anda mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Jawabannya adalah ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani aikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan namos atau peraturan-aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonomi adalah menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Secara umum, subjek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara. Yang paling terkenal adalah mikroekonomi versus makroekonomi. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintahan. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga, dan lain-lainnya. Banyak teori yang dipelajari dalam ilmu ekonomi, diantaranya adalah teori pasar bebas, teori lingkungan ekonomi, Invisible Hand, informasi ekonomik, daya tahan ekonomik, merkantilisme, Bretton Woods, dan sebagainya. Ada tokoh-tokoh ekonomi. Yang pertama ada Adam Smith, bapak ekonomi terkenal sebab buku yang dikembangkan pada tahun 1976 yang berjudul What of Nathan merupakan perilaku ekonomi dikendalikan oleh Invisible Hand. Yang kedua ada David Ricardo, buku yang terkenal adalah Principles of Public Economic and Taxation pada tahun 1917. Teori yang dikembangkan adalah teori tentang produk dan distribusi, sewa tanah, dan perdagangan internasional. Yang ketiga ada John Markers Keynes yang terkenal karena bukunya yang berjudul The General Theory of Employment pada tahun 1930. Keynes juga adalah pelopor dari teori ekonomi makro. Ekonomi pendidikan telah ada sejak zaman Yunani kuno, tepatnya pada 400 tahun Masehi. Namun pada saat itu pemikiran ekonomi masih menjadi bagian dari filsafat moral. Selanjutnya pemikiran ekonomi dipopuler oleh Plato pada 427 sampai 347 tahun. Teori Plato yang masih relevan hingga sekarang adalah fungsi uang sebagai alat tukar, sebagai alat penukaran nilai, dan sebagai alat penimbun kekayaan. Pemikiran selanjutnya dari Aristoteles, murid Plato, tentang laba, pertukaran uang, dan pemikiran dari Xenophon tentang warga lokal yang harus melayani pengunjungan destinasi wisata. Soal yang kedua adalah jelaskan mengapa pendidikan diikaitkan sebagai investasi jangka panjang SDM. Jawabannya adalah kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia itu tergantung pada kualitas pendidikannya. Artinya, semakin tinggi tingkat kualitas sumber daya manusia pada suatu negara, semakin tinggi pula tingkat produktivitas, sejahtera, dan daya saingnya di tingkat global. Melalui pendidikan tidak hanya membekali dengan materi, pelajaran, dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu, terjadinya penumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal yang besar saja, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi sebaik-baiknya. Jadi pendidikan tidaklah bisa dikesimpangkan begitu saja, karena dari pendidikanlah pertumbuhan ekonomi bisa terwujud melalui sumber daya manusia yang handal.
Soal yang ketiga ada gambaran pendapat Anda mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Jawabannya ada tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang melakukan sebuah pekerjaan berdasarkan pendidikan yang dimilikinya. Pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui jalur formal atau informal. Dalam perdagangan masyarakat Indonesia, pekerjaan memiliki konorasi yang penting. Tentang anggapan di mata masyarakat, seorang dokter dan polisi akan lebih dihormati dan disanjung ketimbang tukang kuli batu atau sopir angkot. Padahal paradigma ini salah. Mengatakan sebagai berdasarkan pekerjaan yang dimiliki bukanlah hal yang etis. Namun apa boleh buat, pola pikir ini tetap bertaman di dalam pemikiran sebagai besar masyarakat Indonesia. Karena itu tidak heran jika mereka berlomba untuk mengkolakkan anaknya agar bisa memperoleh pekerjaan yang mapan. Pada dasarnya, pendidikan yang tinggi bukanlah jaminan untuk mencapai kesuksesan. Namun, di Indonesia, tenaga kerja terdidik akan memiliki gaji dan sastra sosial yang dibanggakan. Salah satu contoh tenaga kerja terdidik di Indonesia adalah psikolog. Psikolog merupakan salah satu pekerjaan penyedia jasa konsultasi yang berhubungan dengan kejiwaan. Seorang psikolog harus memiliki pendidikan dasar sejarah psikolog. Pekerjaan ini memiliki peluang kerja yang luas. Selain itu juga pekerjaan ini dapat memberikan penghasilan yang lumayan. Menurut para ahli, manfaat pelajaran ilmu psikolog adalah pendidikan khususnya bagi para tenaga pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi lebih peka terhadap perilaku dan kebutuhan seseorang untuk belajar. Yang kedua, dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri seseorang. Yang ketiga, mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh seseorang dalam proses pembelajaran. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh para peserta didik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan kemauan dan niat untuk mencapai dan dapat mendapatkan ilmu. Yang kedua, ada mengenal naluri dan potensi belajar secara lebih tepat. Dan terakhir atau yang ketiga, mengembangkan diri menjadi manusia yang belajar yang baik. Sekian video penjelasan penjawaban soal dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.